Selamat malam bucin stadium akhir. Penyakit yang sangat langka buat kalian para budak cinta dimanapun berada gitu, yang merasa kalian sangat beruntung dan sangat bahagia gitu, yang ngelakuin apa aja asal sama orang yang lo cinta itu bisa menyenangkan. Seperti nungguin lampu hijau di persimpangan gitu, lama juga gak apa-apa ditungguin asal sama pasangan, sambil ngobrol, sambil bercanda, sambil tebak-tebakan gitu, tangannya kelayapan pegang apa gitu. Ya suatu hal yang menyenangkan lah, sama gue juga pernah ngerasain gitu. Yang nungguin lampu hijau di persimpangan, pas lampu hijaunya datang malah ditinggal gitu. Kasihan banget itu nasib lampu hijau. Oke, senang sekali gue Febri Ardiansa dari Ujung Pena Podcast dengan segudang cerita yang bisa nemenin kalian semua menuju alam mimpi. Episode kali ini gue bakalan bahas soal selingkuh atau diselingkuhin. Dua elemen yang sangat bertentangan, yang sangat beda arti, beda makna, merupakan sebuah pilihan gitu ya. Kalau nggak selingkuh, lo diselingkuhin gitu. Kalau nggak lo diselingkuhin, ya lo selingkuh. Itu pilihannya sih sebenarnya dalam suatu hubungan. Karena hidup adalah sebuah pilihan gitu. Hidup adalah sebuah pilihan. Ketika lo memilih untuk menjadi orang baik, yaitu pilihan hidup lo. Dan maaf gitu, meskipun kalian menjadi orang jahat, yaitu pilihan hidup lo gitu. Gak ada yang bisa memaksa, oh lo hidup harus jadi orang baik, lo hidup harus jadi orang jahat gitu. Gak ada yang memaksa gitu. Itu pilihan hidup lo. Lo yang jalanin, lo yang ngelakuin, soal lo juga yang nikmatin gitu. Tapi yang gue pikir, yang ada di pikiran gue gitu, ketika gue menjadi orang baik pun masih ada yang jahatin gue gitu. Apalagi gue jadi orang jahat gitu. Seperti halnya ya diselingkuhin. Contohnya diselingkuhin gitu. Padahal gue udah baik sama dia gitu, sama pasangan gue. Gue udah sayang, gue udah cinta sama dia, gue udah ngelakuin apa aja gitu. Ya cinta boleh, tapi goblok jangan gitu. Lu udah ngabisin waktu lu udah berjuang mati-matian gitu buat dia. Dianya malah nusuk dari belakang gitu. Buset, itu orang jahat banget menurut gue gitu. Yang gue nggak apa-apa sih. Lu mau selingkuh ya gue nggak apa-apa, gue nggak ngelarang lu gitu. Lu mau selingkuh ya itu pilihan lo gitu. Tapi yang gue minta gitu, ketika lo punya opsi lain gitu, yang opsi itu lebih baik daripada gue gitu, yang mungkin gue bukan opsi pilihan lu gitu, masih ada opsi yang lain, lu masih nyari opsi yang lain. Tapi satu yang gue mau gitu, lu jangan selingkuh lah gitu. Karena menurut gue orang selingkuh itu orang yang orang yang bukan orang pemberani lah, gak gentleman boy. Woi, buat kalian yang sering selingkuh, dengerin nih podcast gue. Woi bro, jangan selingkuh lu, kasian. Mending diselingkuhin aja. Sakit lu. Tapi emang bener, orang selingkuh itu lemah lah. Menurut gue orang selingkuh itu lemah gitu, gak punya kejujuran. Emang dia berani sih, tapi berani dalam artian dia ngelakuin hal yang kurang baik gitu menurut gue. Dia berani buat ambil resiko bikin hubungan di atas hubungan gitu. Lucu ya, ada hubungan tapi bikin hubungan lagi gitu. Intinya selingkuh itu ada ketika lo ngasih jalan buat orang ketiga buat masuk dalam hubungan lo. Jadi buat kalian yang pengen hubungannya
lama, langgeng gitu. Lo tutup rapat-rapat pintu buat orang ketiga gitu. Jangan biarkan orang ketiga berusaha masuk ke dalam hubungan lo gitu. Gue jamin 100%, 1000% malahan. Gak bakalan ada orang ketiga kalau lo nggak ngasih jalan buat orang ketiga itu masuk. Tutup rapat-rapat, jaga hubungan kalian, woi. Zaman sekarang udah gak musim selingkuh-selingkuhan, woi. Apalagi buat kalian yang LDR, long distance rela dibohongin sip, long distance rela dikecewain sip, dan long distance rela di apa ya? Ya itulah intinya. Tapi sebenarnya nggak masuk buat hubungan gua gitu, karena dalam prinsip hidup gua, siapapun gua nggak ngelarang buat lo selingkuh. Tapi mohon maaf, jika lo udah ketahuan selingkuh, gua udah nggak bisa maafin lo gitu. Ketika lo udah selingkuh dan ngecewain gua gitu, apalagi ngecewainnya dengan perselingkuhan gitu. Perselingkuhan gitu. Ya intinya lu punya pasangan tapi lu masih punya hubungan sama orang lain tuh. Sebenarnya sah-sah aja sih, lu mau cari opsi yang lebih baik sah-sah aja gitu. Tapi lu beresin dulu dengan hubungan lu yang sekarang gitu. Baru lu bikin hubungan lagi sama orang yang baru. Jangan lu bikin hubungan yang baru tapi masih ada hubungan sama orang yang lama. Oi, buat apaan lu? Rakus banget sih jadi orang. Ya intinya gitulah. Saran dari gua, udah gak musim lah namanya selingkuh. Kasian bro yang diselingkuhin. Dia udah rela buang waktunya buat lu, udah sayang sama lu, udah baik sama lu, mikirlah ke sana. Dan ketika lu punya niatan ingin selingkuh, lihat kembali ketika lu memperjuangkan untuk mendapatkan dia. Karena yang susah itu bukan mendapatkan, tapi mempertahankan yang sudah ada. Ingat bro, ingat itu. Pertahankan orang yang sudah ada. Mungkin menurut lo orang baru itu orang yang lebih nyaman gitu. Orang baru itu orang yang beda lah, rasanya beda gitu. Ada cerita baru, ada lingkungan baru, adaptasi baru. Tapi lihat dia yang sudah rela nemenin lu dari nol. Dari lu gak punya apa-apa sampai sekarang lu udah sukses, udah mapan, udah punya kerjaan yang layak. Ingat dia yang selalu ada buat lu ketika lu marah, ketika lu sedih, ketika air mata lu netes. Ingat ada tangan dia yang ngusap bro, yang ngusap air mata di pipi lu tuh dia. Bukan orang ketiga yang baru masuk tiba-tiba nikmatin semuanya dengan lu. Gue paling sebel, sebenarnya paling sebel sama orang yang udah selingkuh gitu. Gak bermutu banget gitu prinsip hidupnya. Udah gak zaman namanya selingkuh-selingkuhan. Kalau lu udah gak cinta sama dia, lu udah gak sayang sama dia, ngomong. Jangan selingkuh yang lo ambil. Ngomong baik-baik bro, ngomong. Jangan sampai selingkuh. Ingat, yang sulit itu mempertahankan yang sudah ada, bukan mendapatkan. Masalah mendapatkan mah gampang bro. PDKT-an lu, berusaha menjadi orang baik, berusaha lu terlihat baik, pasti doi lu bakalan kelepek-kelepek gitu. Bakalan mandangnya, wah sini baik, sini kayaknya sopan gitu, melakukan
perbuatan yang baik gitu, kelihatannya baik, rajin gitu, soleh gitu. Dan mungkin beberapa waktu kemudian lu udah mendapatkan dia gitu. Tapi lihat orang yang udah berusaha nemenin lu gitu, yang sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan lu, dia menangis bro, dia sakit. Dia gak nyangka bahwa orang yang dikiranya dia baik ternyata dia orang jahat gitu. Gimana perasaan lu ketika lu nyangka orang yang lu kira baik tapi ternyata dia malah nusuk lalu pergi meninggalkan luka yang sangat dalam gitu. Lu gak ngaca banget bro, lu gak tahu terima kasih banget gitu. Ya lu sah-sah aja sih menurut gue ya. Gue gak ngancem buat orang yang niat selingkuh, niat gak bener sama hubungannya gitu. Tapi menurut gue lu ketika lu udah gak bener-bener gak nyaman gitu, bener-bener lu udah gak ada perasaan sama pasangan lu beresin dulu sama dia gitu. Jangan lu urusan lu belum beres nih sama yang sekarang, lu belum beres sama yang sekarang, tapi ada orang yang menurut lu nyaman tuh, terus lu bikin hubungan baru gitu. Gak etis banget lu, kelihatannya, kedengerannya lu gak gak jelas lah menurut gue gitu. Ya kalau lu udah gak nyaman ya lu tinggal ngomong gitu. Jangan sampai lu selingkuh gitu. Buat apa sih lu selingkuh? Udah ketahuan selingkuh baru lu sadar, lu minta maaf gitu. Dan bodohnya orang yang diselingkuhin maafin lu gitu. Itu loh yang gue heran. Ya kalau lu udah tahu diselingkuhin, buat apa lagi lu maafin orang yang selingkuh? Percuma lu. Dulu aja dia selingkuh, apalagi nanti gitu. Apalagi dikasih kesempatan kedua gitu. Kesempatan pertama aja gue masih aman gitu. Mungkin di kesempatan kedua juga gue masih aman gitu ya. Dia pasti bakal terus-terusan seperti itu, diulang terus-menerus gitu. Jadi buat kalian yang dengerin podcast gue gitu, yang ngerasa lu pernah dibohongin, lu pernah dikecewain, lu pernah disia-siain, lu pernah diselingkuhin, udah buang aja orang yang kayak gitu. Masih banyak kok pilihan, masih banyak orang yang lebih baik daripada dia gitu. Buat apa mempertahankan orang yang udah benar-benar ngejahatin lu gitu, ngelukain lu dari belakang lagi. Bener-bener itu mah udah nggak pantas buat dipertahankan loh. Menurut gua itu saran gua sih ya. Buat kalian yang sering selingkuh, woi, ingat karma itu ada bro. Karma itu ada, tinggal tunggu aja tanggal mainnya bro. Ya itulah sekilas dari gua tentang artinya selingkuh dan diselingkuhin. Dan gua doain buat kalian yang lagi ngejalanin hubungan, mungkin ada di fase-fase dimana lu udah gak nyaman, lu udah gak cinta, lu udah gak sayang sama dia gitu. Lu ada di mana lu dan pasangan lu berada di fase saling diem gitu, saling cuek gitu, udah kayak orang asing gitu, udah kayak dua insan yang gak pernah menyatu gitu. Ya intinya lu ingat lagi perjuangan lu ketika lu deketin dia, perjuangan lu biar lu kelihat baik sama dia gitu. Ingat terus itu. Ingat ketika lu berada di fase dimana lu sangat menginginkan dia gitu. Ingat kembali itu. Dan buat kalian sebenarnya tentang selingkuh dan diselingkuhin gak berlaku buat semua pasangan gitu. Terkadang ya beda-beda pasangan, beda-beda prinsip gitu. Dan
ketika lu ngekang pasangan lu, ketika lu ngelarang pasangan lu, sekeras apapun lu ngekang dia, sekeras apapun lu ngelarang dia, ketika pilihan dia buat selingkuh, ketika pilihan dia buat nggak bener, ya dia tetap bakalan ngelakuin gitu. Jadi intinya lu jangan pernah ngekang dia, lu jangan pernah lu jangan pernah ngelarang dia, lu jangan pernah ngatur-ngatur dia. Yang penting lu berusaha buat bikin pasangan lu nyaman gitu. Masalah dia mau selingkuh, masalah dia mau nggak bener di belakang lu, ya itu urusan dia, tinggal nunggu waktu aja. Karena kebohongan itu mau diumpetin bagaimanapun, suatu saat kebohongan itu bakalan terbongkar gitu, bakalan ketahuan gitu. Jadi tinggal tunggu aja gitu, apa yang mereka lakukan di belakang lu, lambat laun tinggal nunggu waktu aja, semuanya akan terbongkar dan akan terlihat gitu. Itulah seleksi alam, semuanya bakalan ada karmanya, tinggal nunggu waktu, tinggal masalah waktu yang menentukan gitu. Udahlah, itulah obrolan-obrolan gue yang udah ngelantur kemana aja gitu, udah ngelantur kemana daik. Heran gue juga kalau gue nyerita, gue kepanjangan lah. Jadi intinya itulah, pertahankan apa yang sudah ada, karena mendapatkan itu lebih mudah daripada mempertahankan yang sudah ada. Gue doain buat kalian yang lagi ngejalin hubungan sama pasangan lu, gue doain semoga hubungan kalian tetap berjalan lancar, makin romantis, makin langgeng selamanya, sampai nenek, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, mungkin sampai ajal yang menentukan, ajal yang memisahkan kalian gitu. Dan buat kalian yang ngejalanin hubungan LDR, ingat, gak semua LDR itu menyakitkan. LDR itu banyak hikmahnya gitu, mengumpulkan rindu. Dan ketika lu ketemu, ketika lu meet up gitu sama pasangan lu, rindu itu akan terbayarkan. Hanya saja kita harus bertarung dengan jarak dan waktu. Gua Febri Ardiansyah, sampai jumpa di obrolan gua yang ngawur selanjutnya. Selamat malam budak cinta. Salam dari gua.